Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Atira akan kembali menjelaskan tentang apa itu disposisi dan apa itu telaah staff. Menurut Permendagri nomor 1 tahun 2023 yang dimana dalam pasal 11 ayat 3 menjelaskan bahwa disposisi merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap naskah dinas yang masuk. Sedangkan telaahan staf menurut pasal 15 ayat 9 mengatakan bahwa telaahan staf itu berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan. Intinya, disposisi adalah perintah dari atasan kepada bawahan, sedangkan telaahan staf adalah bahan pemikiran dari bawahan untuk atasan. Keduanya merupakan siklus komunikasi yang vital. Dalam sistem tata naskah dinas, disposisi dan telaahan staf menempati posisi yang sangat strategis sebagai jantung proses pengambilan keputusan dan penjamin mutu dokumen. Mereka bukanlah bagian dari naskah dinas seperti surat keputusan atau peraturan, tetapi merupakan dokumen pendukung proses yang sangat krusial. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang alur pembuatan disposisi surat dan alur pembuatan telaahan staf. Tapi sebelumnya aku udah pernah ngejelasin sama kalian tentang alur pembuatan disposisi surat, jadi kalian bisa cek aja video lengkapnya di Instagram aku. Dan selanjutnya aku akan langsung menjelaskan tentang alur pembuatan telaahan staf. Ini adalah contoh format telaahan staf yang aku dapat dari Permendagri nomor 1 tahun 2023. Kawan-kawan bisa lihat di dalam telaahan staf itu ada 6 poin yang harus diisi oleh bawahan. Yang pertama harus ada persoalan, peranggapan, fakta-fakta yang mempengaruhi, analisis, kesimpulan, serta saran. Nah, biasanya telaahan staf ini dibuat setelah si bawahannya melihat disposisi yang diberikan oleh pimpinannya. Berikut adalah contoh telaahan staf yang sudah terisi. Nah, bagian kepada itu bisa kita isi orang yang ingin kita tuju. Contoh di sini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Lalu pada bagian dari itu bisa kita isi siapa yang membuat telaahan staf. Misalnya di sini ada Kepala Bidang Aplikasi Informatika. Nah, hal ini tuh biasanya uraian singkat tentang permasalahan. Contohnya telaahan permohonan aplikasi pengaduan masyarakat baru bagian organisasi, dan pada bagian tanggal adalah kapan kita membuat telaahan staf ini. Contohnya 25 Oktober 2023. Poin yang pertama ada persoalan. Nah, bagian persoalan ini adalah yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. Contohnya, bagian organisasi di sini mengajukan pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat baru dengan anggaran sebesar 350 juta. Apakah solusi ini paling efektif mengingat sudah ada aplikasi Sapa Warga? Lalu, yang kedua ada fakta penting. Nah, fakta-fakta ini berisi tentang fakta-fakta apa sih yang mempengaruhi serta yang membuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan dari persoalan. Contoh yang pertama, aplikasi Sapa Warga sudah beroperasi 2 tahun dengan 1.200 pengguna. Di dalam aplikasi Sapa Warga juga ada yang namanya fitur existing, di mana fitur ini juga dapat menginput pengaduan, tracking, serta laporan dasar. Dan untuk biaya pengembangan fitur tambahan di aplikasi Sapa Warga itu hanya mengeluarkan biaya sebesar 100 juta rupiah, sedangkan biaya pembangunan baru itu mengeluarkan biaya sebesar 350 juta rupiah. Instruksi Bupati. Instruksi dari Bupatinya hanya mengatakan peningkatan pelayanan publik, bukan pembuatan sistem baru. Nah, poin yang ketiga adalah analisis. Analisis ini biasanya berisi tentang analisis pengaruh peranggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. Contoh analisis di sini ada 4 poin. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang dimana semua fitur yang diminta dapat dipenuhi oleh aplikasi existing, dan analisis teknis, di mana pengembangan aplikasi existing lebih cepat dan minim risiko. Dalam analisis perekonomian, potensi penghematan 250 juta dengan pengembangan existing. Lalu analisis dampak, di mana aplikasi baru ini juga dapat menyebabkan fragmentasi data dan kebingungan masyarakat. Poin yang keempat ada kesimpulan. Nah, biasanya kesimpulan ini lebih memuat intisari dari hasil telaahan yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar. Dan di sini kesimpulannya adalah pembangunan aplikasi baru itu tidak diperlukan karena duplikasi fungsi dengan aplikasi existing, pemborosan anggaran, dan kalaupun kita hanya melakukan perbaikan aplikasi Sapa Warga, maka itu akan lebih menghemat biaya sebesar 250 juta rupiah. Dan di sini juga aplikasi baru ini akan berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat gitu. Nah, di poin terakhir itu adalah saran. Biasanya di bagian saran itu adalah bagian tindakan yang disarankan yang memuat secara ringkas dan jelas atas usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Nah, saran yang pertama di sini adalah si Kepala Bidang Aplikasi Informatikanya menyarankan yang pertama, tolak permohonan aplikasi baru, setujui pengembangan aplikasi Sapa Warga dengan anggaran 100 juta, lalu integrasikan semua fitur yang diminta ke aplikasi existing, dan yang keempat, koordinasi dengan bagian organisasi untuk sosialisasi aplikasi terpadu. Nah, biasanya di telaahan staf itu ada daftar lampiran, tapi kalau misalnya kosong juga itu tidak apa gitu.
Mungkin hanya itu saja penjelasan singkat untuk telaahan staff. Mengapa disposisi dan telaahan staff penting untuk membuat bawahan aktif, kritis, dan tidak hanya menjadi pelaksana? Kedua proses ini, jika diterapkan dengan benar, adalah kunci transformasi birokrasi dari model robot ke model pemikir. Alasan yang pertama adalah memindahkan beban pemikiran ke tingkat bawah. Disposisi yang baik akan memaksa bawahan untuk berpikir, bukan hanya melakukan. Jadi mereka tidak lagi sekedar mengarsip surat atau menerus pesan, tetapi juga harus menganalisis, menimbang, dan menyusun argumen. Jadi ini adalah bentuk pemberdayaan intelektual. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Ketika seseorang staf diminta untuk membuat telaahan, ide dan rekomendasinya akan menjadi bagian dari keputusan akhir. Nah, hal ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebijakan atau tindakan yang diambil. Seseorang yang merasa memiliki akan lebih aktif dan kritis dalam memastikan keberhasilannya. Yang ketiga, melatih kemampuan analitis dan strategis. Telaahan staff adalah drill atau latihan untuk berpikir kritis dan sistematis. Nah, staff akan terbiasa untuk tidak menerima informasi secara mentah-mentah, tetapi mengujinya, menganalisis dampak, dan membandingkan berbagai alternatif. Ini mengasah kompetensi strategis mereka yang sangat berharga bagi organisasi. Yang keempat, menciptakan mekanisme check and balance dalam internal. Telaahan staf yang kritis berfungsi sebagai pengimbang. Staf bisa mengingatkan pimpinan tentang potensi risiko, kekeliruan data, atau peluang yang terlewat yang mungkin tidak dilihat oleh pimpinan. Nah, dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih matang dan berkualitas. Selanjutnya, mendorong komunikasi dua arah yang bermakna. Siklus disposisi dan telaahan mengubah hubungan atasan dan bawahan dari hubungan satu arah atau perintah itu menjadi hubungan dua arah, jadi lebih berdialog gitu. Nah, bawahan tidak hanya menerima perintah tetapi juga memberikan umpan balik intelektual. Nah, ini menghargai kapasitas bawahan dan membuat mereka merasa lebih dianggap. Kesimpulannya, disposisi dan telaahan staf adalah instrumen dan budaya kerja yang mencegah birokrasi menjadi mesin yang kaku. Dengan mendorong praktik ini, organisasi memanfaatkan seluruh potensi kecerdasan sumber dayanya, bukan hanya dari level pimpinan. Nah, hasilnya adalah bawahan yang bukan sekedar pelaksana, pasif, tetapi menjadi mitra berpikir yang aktif, kritis, dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.